Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Okrama Fitri dengan NIM 19160101007 dari Prodi Ekonomi Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi materi perkuliahan Kebank Sentralan tentang ekonomi digital. Langsung saja masuk ke pembahasan. Namun pandemi semakin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital RI. Di era pandemi COVID-19 saat ini, transaksi ekonomi digital RI diprediksi tembus 448 triliun rupiah. Data yang dirilis Menko Perekonomian, masyarakat yang bertransaksi di e-commerce telah naik mencapai 36 triliun rupiah atau naik 26% dari rata-rata bulanan. Presiden Joko Widodo pun mendorong transformasi ekonomi digital. Di Indonesia, potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai 133 miliar US dollar di tahun 2025. Kok bisa ya negara Indonesia memiliki perkembangan ekonomi digital yang tinggi pada masa pandemi? Ya, karena ekonomi digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data DPS, sektor informasi dan komunikasi atau Infocom mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal kedua 2020. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian selalu memberikan dukungan bagi kebijakan transformasi ekonomi digital. Terlebih dalam masa pandemi, di mana telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat. Dari yang tadinya lebih banyak dilakukan secara fisik, menjadi virtual. Perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang teknologi diharapkan menjadi salah satu penyokong dalam menyukseskan transformasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi digital itu sendiri. Hal utama yang perlu kita ketahui yaitu bagaimana sih sejarah dari ekonomi digital. Era ekonomi digital pertama kali muncul pada periode tahun 1980-an. Teknologi yang digunakan untuk efisiensi bisnis pada periode ini adalah komputer pribadi dan internet. Perdagangan elektronik juga berkembang melalui penggunaan komputer pribadi dan internet. Setelahnya muncul era ekonomi yang baru. Era baru ini ditandai dengan berkembangnya teknologi seluler, akses internet tanpa batas, dan munculnya teknologi komputasi awan. Ketiga jenis teknologi ini yang kemudian dipakai dalam proses ekonomi digital pada era yang baru. Setelah saya menjelaskan dari sejarah ekonomi digital, maka untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ekonomi digital. Pengertian ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan bantuan atau AL dalam kurung Artificial Intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi, masyarakat, dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga tepat. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh ekonomi digital. Yang pertama dalam jual beli barang. Contoh ekonomi digital dalam jual beli barang dapat dilihat dari toko online dan marketplace. Sebut saja ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Sosiola, dan masih banyak lagi. Yang kedua dalam bidang transformasi. Tentunya kita sudah akrab dengan transformasi berbasis digital seperti Gojek dan Grab. Yang ketiga yaitu dalam sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran dapat dilihat dari dompet digital antara lain OVO,
Dana dan link aja, yang bermanfaat untuk melakukan pembayaran rutin seperti tagihan listrik, asuransi, dan tagihan lainnya. Yang keempat yaitu dalam bidang investasi. Dalam bidang investasi ini kita bisa menabung emas dan menyalurkan modal usaha P2P lending melalui aplikasi di smartphone kita seperti Investri, Amarta, Coinworld, Uang Teman, Modalku, Dana Mas, dan Kredit Pintar. Sekian penjelasan dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.